Apa kabar Soli dan Solihah? Berjumpa lagi di pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 3. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari segala macam perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup: 1. Manusia. 2. Tumbuhan. 3. Hewan. Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernafas. 2. Bergerak. 3. Makan dan minum. 4. Tumbuh. 5. Berkembang biak. 6. Peka terhadap rangsangan. 1. Bernafas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Tumbuhan mengalami pernafasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup: manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata dan lensitel. Kecebong bernafas menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua. Bergerak aktif adalah proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya, berjalan dan berlari. Bergerak pasif adalah pergerakan tanpa perpindahan tempat. Contohnya, jalan di tempat dan lain-lain. Contoh cara bergerak: manusia bergerak dengan cara berjalan dan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip dan ekornya. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Yang ketiga, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Contoh makanan makhluk hidup: tumbuhan mendapatkan energi dan air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Contoh yang keempat yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga keseimbangan olahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan. Contoh pertumbuhan makhluk hidup dapat dilihat dari daur hidup hewan, kemudian dari manusia, dari bayi hingga menjadi dewasa. Kemudian tumbuhan dari biji menjadi kecambah, tanaman muda, sehingga menjadi tanaman dewasa. 5. Berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan pada makhluk hidup ada dua: melahirkan dan bertelur. Contoh dari melahirkan yaitu manusia, kucing,
sapi, kuda, dan lain-lain. Contoh dari bertelur yaitu ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri berikutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Dapat dilihat dari gambar berikut ini. Contoh rangsangan pada makhluk hidup. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan beberapa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Kemudian pada tumbuhan, daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Contoh rangsangan pada hewan yaitu landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Soli dan solihah sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Soli dan solihah itu tadi pembelajaran kita hari ini. Bersama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.